Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andri Prasetyawan. Apa kabar adik-adik? Semoga tetap sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai penyakit, terutama virus corona atau COVID-19. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita lanjutkan kembali proses pembelajaran kita secara daring. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang senam lantai, namun kita akan pelajari di kelas 9. Nah, sebelum lanjut, adik-adik silahkan klik tombol subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi pembelajaran ketika saya upload video. Dan jangan lupa kalau suka silahkan di like, kemudian di share video ini supaya tidak berhenti pada kalian saja. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya dan Facebook saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini sama seperti kompetensi dasar yang tadi. Yang pertama, setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Dan yang kedua, setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu aktivitas pembelajaran gerak kombinasi rangkaian senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Unsur-unsur gerakan senam lantai terdiri dari gerakan mengguling, meloncat, melompat, berputar di udara, menumpu dengan tangan, menumpu dengan kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat belakang maupun meloncat ke depan. Senam lantai disebut juga dengan latihan bebas karena pada saat melakukan senam lantai tidak menggunakan alat apapun. Gerakan pada senam lantai dimulai dari komposisi gerakan ringan, gerakan sedang, gerakan berat, dan gerakan akrobatik yang mengandung gerakan ketangkasan, keluasan, dan keseimbangan. Nah, pada kali ini untuk yang pertama kita akan mempelajari kombinasi antara gerakan guling depan dan guling belakang. Nah, rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang sebenarnya sudah dipelajari pada kelas 7 dan kelas 8. Namun pada kesempatan ini hanya merupakan penekanan tahap-tahap mempelajari rangkaian gerakan senam lantai, di mana gerakannya dilakukan dari yang mudah menuju gerakan yang sulit dilakukan. Untuk materi senam lantai ini sudah Bapak bahas di untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, nanti videonya kalau belum nonton bisa lihat di link di pojok kanan atas ini atau nanti Bapak cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan guling depan dan guling belakang. Nah, ini ada contoh gambar untuk pembelajaran rangkaian atau gerak kombinasi antara guling depan dan guling belakang. Tentunya yang pertama adalah dari nomor 1 sampai nomor 5 itu melakukan guling depan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan guling belakang untuk tahapan nomor 6 sampai nomor 11.
Nah, dalam melakukan aktivitas gerak berguling ke depan dan belakang, terdapat satu hal pokok yang harus kamu ingat dan kamu lakukan, yaitu menempelkan dagu ke arah dada. Ya, dagu harus ditempelkan ke arah dada. Nah, gerakan ini bertujuan untuk membentuk lengkungan yang baik saat berguling dan mengurangi risiko cedera pada leher. Aktivitas berguling ke depan ini dapat kamu lakukan dari awalan berdiri atau berjalan. Namun untuk berguling ke belakang harus diawali dari posisi duduk jongkok. Nah, untuk video penjelasannya supaya kamu lebih mudah dalam mempelajari, kamu bisa saksikan video berikut ini. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai, rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang. Melakukan gerakan rangkaian dari guling depan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan guling belakang. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Nah, yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan dan guling lenting. Nah, setelah melakukan gerakan sikap akhir guling ke belakang, peserta didik memutar arah 180, kemudian melakukan gerakan guling lenting. Ya, ini maksudnya adalah kombinasi antara gerakan guling belakang dan guling lenting. Nah, ini contoh tahapan gerakan guling ke belakang. Diawali dari jongkok, kemudian tangannya diangkat ke atas, ya, menghadap ke atas, bukan menghadap ke depan. Nah, kemudian jatuhkan badan ke belakang sehingga pantatnya akan terduduk dan kakinya diluruskan. Ingat, kakinya diluruskan, bukan dibengkokkan seperti awalannya ini. Nah, kemudian diakhiri dengan jongkok seperti gerakan pertama. Nah, untuk videonya bisa juga dilihat di link deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan guling lenting. Guling lenting diawali dengan berdiri. Nah, seperti ini. Kemudian jatuhkan badan seperti guling depan. Nah, setelah itu tangannya didorongkan ke atas. Kakinya diluruskan. Ingat, kakinya tidak boleh dibengkokkan. Untuk videonya bisa kamu lihat seperti berikut ini supaya kamu bisa lebih jelas. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling belakang. Berikut ini cara melakukan gerakan guling belakang. Dimulai dalam posisi jongkok. Mulailah dengan tangan lurus ke depan, lutut dan punggung lurus sehingga paha sejajar dengan lantai. Dilanjutkan dengan menekuk lengan dan letakkan telapak tangan menghadap ke langit-langit tepat di atas bahu, pandangan ke arah pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian jatuhkan pantat ke bawah dengan menekuk kaki. Dorong kembali dengan tumit sehingga akan mulai berguling ke punggung. Selanjutnya lakukan mengguling ke belakang. Saat berguling ke belakang, biarkan lutut menempel di dada. Gulung cepat sehingga berat badan bergeser dari punggung bawah ke punggung bagian atas, kemudian ke tangan. Pada saat lutut dan kaki mulai bergerak di atas kepala, dorong dengan lengan dan bahu. Pinggul akan mulai terangkat dan menggulingkan tubuh di atas kepala. Kemudian mendaratlah dengan kedua kaki secara bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna.
Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling lenting. Berikut ini cara melakukan gerakan guling lenting. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Lakukan gerakan guling depan. Pada saat badan berada di atas kepala, segera lecutkan ke depan dengan dibantu oleh kedua tangan yang menekan ke lantai sehingga badan melenting ke depan. Ketika layangan selesai, kaki segera mendarat. Badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat lurus, kemudian berdiri tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Jenis latihan ini sangat membutuhkan kelentukan pinggang dan kekuatan lengan. Untuk itu, sebelum melakukan latihan guling lenting, sebaiknya kamu melakukan latihan kekuatan otot lengan. Jika kamu sering mengulang aktivitas belajar ini, yakinlah kamu akan bisa melakukan dengan gerakan yang indah dilihat. Yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling lenting dan loncat harimau. Nah, setelah melakukan sikap akhir guling lenting dan mendarat dengan kedua kaki, kemudian melakukan gerakan loncat harimau. Nah, ini ada contohnya. Yang di atas ini adalah latihan guling lenting. Nah, di sini sudah dikatakan setelah melakukan sikap akhir guling lenting dan mendarat dengan kedua kaki, yaitu ini, kemudian langsung melakukan gerakan loncat harimau seperti ini. Jadi ada dua gerakan. Nah, jika belum memahami melihat gambar ini, kamu bisa perhatikan video berikut ini supaya bisa lebih paham. Akan memperagakan gerakan lompat harimau. Lompat harimau adalah rangkaian gerakan antara lompatan kedua kaki dan roll depan untuk pendaratan. Gerakan awal lompat harimau adalah tangan lurus ke depan atas, lalu diturunkan kembali, posisi badan tegap lurus menghadap ke depan. Untuk tahap awal pergerakan adalah melangkahkan kaki kiri ke depan, diikuti kaki kanan ke depan, dan persiapan melompat dengan kedua kaki berjejeran. Setelah kedua kaki berjejer bersamaan, lalu kita melakukan persiapan untuk melompat dengan tolakan semaksimal mungkin. Ini adalah gerakan pendaratan dengan menggunakan roll depan. Kaki harus posisinya seperti itu dengan tangan menumpu ke matras dengan sekuat tenaga agar roll depan bisa berhasil secara maksimal. Langsung melakukan gerakan roll depan. Posisi langsung berdiri tegak lurus. Berikut adalah rangkaian gerakan langsung lompat harimau. Oke, kita lanjut ke yang keempat atau yang terakhir, yaitu aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan loncat harimau dan meroda. Nah, setelah melakukan gerakan sikap akhir, gerakan loncat harimau, kemudian berdiri, kemudian langkahkan salah satu kaki ke depan untuk melakukan gerakan meroda. Ingat ya, setelah berdiri atau melakukan sikap akhir, setelah loncat harimau, langkahkan salah satu kaki ke depan
untuk melakukan gerakan meroda. Biasanya yang dilangkahkan ke depan adalah kaki bagian kiri atau kaki kiri. Nah, seperti ini. Jadi yang di atas ini adalah gerakan loncat harimau. Nah, setelah berakhir seperti ini, nah kemudian langkahkan satu kaki ke depan dan lakukan gerakan meroda. Untuk lebih jelasnya kamu bisa perhatikan video berikut ini. Gerakan pertama dimulai dengan berdiri tegak, menghadap ke depan dengan tangan lurus ke atas. Lalu, kaki satunya mengayun ke belakang dengan badan condong ke depan. Yang ketiga adalah letakkan tangan secara bergantian ke matras, lalu lemparkan kaki ayun ke atas disusul dengan kaki tumpu secara bergantian. Mendarat dengan kedua kaki secara bergantian dan tangan menjadi penyeimbang. Yang terakhir adalah akhiri dengan posisi seperti awal melakukan gerakan meroda dengan posisi tegap menghadap ke depan. Ya, terima kasih sudah belajar bareng bersama saya Pak Andri Prasetyawan. Jika masih ada yang belum memahami, belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jadi tentunya komentar yang membangun yang dapat mengembangkan kembali channel YouTube saya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.